Selamat sore Pak Juli Yarsane. Selamat sore Pak Komang. Gimana ini kabarnya hari ini? Kabarnya baik Pak Komang. Kalau Pak Komang gimana ini? Nah, saya juga baik-baik. Dengar-dengar Pak Juli Yarsane sudah punya bayi lagi ya? Gimana ini, sehat? Iya Pak. Jadi baru 5 bulan kemarin. Nah, Tunggara sehat Bapak? Ya, bagus lah. 3 Bapak. 3 anak cukup. Itu sudah luar biasa Pak Juli. Iya. Ngomong-ngomong Pak Juli, di pertemuan kita hari ini ada sesuatu yang mau disampaikan kira-kira ini? Kelihatannya penting sekali. Betul Bapak, betul sekali Pak. Ini terkait bisa dibilang keresahan saya. Jadi seperti itu, mungkin kecewaan saya lah Pak di sekolah terkait dengan lingkungan Pak ini Pak. Di lingkungan sekolah yang saat ini gitu lah Pak. Jadi kelihatan kurang tertata rapi, agak kumuh gitu Pak. Terkait dengan sampahnya ini Pak. Oh iya iya. Oh jadi hal penting ini ya yang mungkin mau Pak Juli sampaikan, ceritakan lah gitu ya, terkait dengan sampah dan lingkungan sekolah Pak Juli yang kumuh seperti itu. Ya agak kumuh lah Pak, seperti itu Pak. Kurang tertata. Nah kira-kira dari nanti pembicaraan kita ini apa sih hasil yang Pak Juli ingin dapatkan gitu? Bagi saya berharap sih Pak, di bagaimana lingkungan, walaupun di desa ini Pak lah, hanya kebersihan, jadi pemeliharaan taman, sekolah, dengan rapi dan nyaman lah Pak. Jadi karena itulah dalam lingkungan yang nyaman itu kan anak-anak mungkin dia cinta terhadap sekolahnya dan senang belajar gitu lah Pak. Iya, iya. Oh jadi intinya kan ingin solusi agar lingkungan sekolah Pak Juli yang saat ini ya boleh dianggap kurang tertata rapi ya, seperti apa yang Pak Juli sampaikan, biar bisa lebih baik lah seperti itu ya. Betul Pak, betul Pak. Nah kalau boleh diceritakan Pak Juli, kondisi sekolah Pak Juli saat ini itu seperti apa sih? Yang baik, Pak Juli kurang rapi seperti itu ya? Ya. Baik Pak, saya cerita sedikit nih Pak ya. Mohon dengerin Pak ya. Jadi ceritanya sih Pak, di sekolah saya tuh melihat dari kondisi yang apalagi musim kemarau Pak, sampai saat ini jadi mungkin musim kering gitu ya Pak. Jadi kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi dari pengolahan sampah, jadi anak-anak itu juga Pak. Jadi anak-anak ketika makan, habis makan di kelas, kadang dia tuh naruh sampahnya gitu Pak di kolong meja, kadang seperti itu Pak. Jadi seperti itu. Dan juga di tempat pembuangan akhir itu Pak, waduh Pak, jadi bisa saya bayangkan tuh satu sampah tuh jadi satu Pak. Pokoknya nggak bisa kita bayangin deh gimana itu Pak. Jadi sampah plastik, jadi sampah daun, botol minuman anak-anak itu berbaur jadi satu gitulah Pak. Jadi melihat kondisi itu saya miris sekali Pak. Jadi kenapa ini seperti ini, jadi seperti itu. Jadi secara umum seperti itulah Pak kondisi saat ini di sekolah saya Pak, seperti itu Pak. Ya, jadi dari apa yang Pak Juli sampaikan memang betul sekali itu. Kalau kondisi sekolah kita kurang nyaman, kurang bersih, itu pastinya kita juga akan merasa terketuk lah. Bagaimana caranya untuk menjadi lebih baik lah dari sebelumnya, kan seperti itu ya. Nah jadi intinya dari apa yang Pak Juli sampaikan itu, keresahan yang Pak Juli rasakan ini memang wajar dimiliki. Apalagi Pak Juli ini kan salah satu yang saya tahu, Pak Juli ini salah satu waka kesiswaan yang ada di sekolah kan. Nah, ini wajar saja. Nah selama ini Pak Juli kalau boleh tahu, tidakkah ada aturan di sekolah Pak Juli atau mungkin pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan selama ini yang intinya adalah terkaitlah dengan pengelolaan sampah mungkin atau kebersihan sekolah, itu tidak ada Pak Juli?
Begini Pak Komang, jadi untuk aturan ada Pak Komang, jadi di tata tertib itu ada. Di siswa, untuk siswa misalnya gitu ya, di siswa dilarang membuang sampah, jadi itu seperti itu ya. Dia ada kreditnya kalau seperti itu. Jadi itu ada aturan sudah ada Pak Komang. Jadi yang ingin nanti menjadi sebuah tantangan untuk itu, gimana sih kedepannya untuk bisa sampah itu bisa dikelola dengan baik. Jadi pada intinya aturan itu ada ya Pak Juli ya. Cuma mungkin penerapannya atau mungkin kalau boleh dibilang kebiasaan yang dilakukan belum maksimal kan seperti itu. Jadi pada intinya kan kalau dilihat itu kan sudah ada lah aset itu kan salah satu aset yang mungkin bisa diberdayakan oleh Pak Juli kan. Nah, terkait lagi dengan sampah tadi. Nah, aturan itu kan belum diterapkan secara maksimal ya Pak Juli ya. Jadi saya juga mendengar cerita Pak Juli juga ya merasa terbayang lah bagaimana suasana sekolah Pak Juli seperti itu. Nah, Pak Juli kalau bisa misalkan dari apa yang disampaikan Pak Juli mungkin ada target nanti ya ke depannya Pak Juli. Kalau mungkin di grade, dinilai suasana sekolah Pak Juli itu saat ini seperti apa sih? Misalkan 1 sampai 10 ya. Maaflah nilainya 1 sampai 10, kalau 10 itu sekolahnya asri, nyaman, kan seperti itu. Nah, kira-kira grade-nya di mana ini? Baik Pak Komang, kalau dilihat dari 1 sampai 10 nih ya. Ya. Jadi ya tadi tidak jelek-jelek amat sih gitu. Tapi saya kasih nomor 6 Pak Komang. Nomor 6 ini dari grade 10 Pak Komang. Iya. Seperti itu. Oh, kalau 6 itu kan berarti tidak jelek-jelek amat kan? Iya, jadi seperti itu. Keinginan Pak Juli itu mau ditingkatkan ke nilai berapa? 10 mungkin yang sempurna? Nah, jadi karena masih dalam proses gitu Pak Komang. Jadi kalau pikiran saya nih, jadi seperti itu ya 9 dulu lah Pak Komang. Jadi seperti itu. Jadi dari 6 itu saya mau ke grade ke-9 Pak Komang. Oh, iya. Ya bagus, nah, itu bagus sekali komitmennya ini. Nah, di angka 9 ya, kembali saya mungkin ingin tahu kalau di grade 9 itu suasana kelas itu seperti apa sih yang Pak Juli inginkan? Jadi kalau 9 tuh rasanya ketika guru masuk kelas tuh udah nyaman, jadi tidak ada sampah, jadi bersih. Ya sehelai rambut pun tidak ada, misalnya jadi seperti itu kan anak-anak jadi seperti itu. Jadi guru itu datang dengan wajah yang sumringah datang ke kelas sudah luar biasa. Begitu pun juga di halaman, taman, jadi seperti itu. Jadi nyaman lah Pak Komang, jadi itu. Jadi lingkungan juga nyaman, tempat sampah juga nyaman, dan artinya terpilah lah, jadi seperti itulah. Jadi kita kan kalau ibarat orang lihat kalau lingkungan itu, wah di sini bersih, berarti kan satu sisi sudah, wah paling juga siswa atau gurunya juga sama lah seperti itu, jadi merawat diri dan lingkungannya. Jadi seperti itu Pak Komang. Ya, jadi intinya kan menyiapkan tempat sampah seperti itu ya. Mungkin ada pemilahan sampah seperti itu ya. Nah, rencana real Pak Juli untuk mewujudkan cita-cita lah, boleh dibilang suasana sekolah yang bagus itu, rencana realnya seperti apa yang mungkin akan Pak Juli lakukan? Nah, jadi ini Pak Komang. Jadi saya akan mencoba rencana aksi saya nih Pak Komang nih. Karena kemarin Pak sekolah-sekolah sudah membicarakan, jadi untuk tugas di bagian kebersihan ini diserahkan ke Wakasarana, jadi seperti itu. Jadi action plan pertama yang saya lakukan, jadi kita koordinasi dulu sini. Jadi saya akan coba koordinasi dengan Wakil Kepala Sekolah dan Sarana dan asistennya, dan juga siswa ini Pak Komang. Jadi siswa perwakilan dari masing-masing kelas nih. Jadi itu MPK ini ya. Jadi kalau di sekolah MPK itu saya akan ajak dulu rapat, saya sampaikan apa yang menjadi tujuan sekolah, dalam hal ini tujuan secara umum sekolah, bagaimana agar tertata rapi, nyaman, bersih lingkungan kita, karena lingkungan yang bersih itu akan membuat suasana belajar kita lebih nyaman, jadi seperti itu. Jadi dimulai dari rapat lah Pak Komang dulu, rapat saling koordinasi, berkolaborasi antara guru juga dan siswa sebagai stakeholder. Jadi seperti itu Pak Komang rencana saya Pak Komang. Nah, jadi yang saya tangkap ini Pak Juli ya,
di balik keresahan Pak Juli, ternyata sebenarnya Pak Juli sudah punya rencana-rencana yang bagus dan luar biasa itu. Dari koordinasi dengan teman kan, kemudian melibatkan siswa. Nah, apalagi kan di sekolah Pak Juli sudah ada aturan kan. Itu jadi di balik keresahan Pak Juli ternyata Pak Juli sudah punya planning ke depan itu ya. Luar biasa sebenarnya Pak Juli. Nah, dari apa yang Pak Juli sampaikan, rencana itu ya, kira-kira ada nggak kendala misalkan dari salah satu rencana misalkan, atau mungkin beberapa rencana yang mungkin Pak Juli akan lakukan itu ada terbentur dengan kendala itu, kira-kira ada nggak? Itu, Pak Juli? Secara umum sih terkait dengan kendala mungkin di peralatan mungkin Pak Komang. Jadi ketika kita berusaha untuk bagaimana menata TPA itu memilah sampah jadi seperti itu, dan sampah organik itu kita coba nanti akan apa namanya itu jadikan kompos mungkin dari alat Pak Komang. Jadi mungkin alat mesin itu mungkin itu ya jadi kendala. Terkait selanjutnya mungkin ini kesadaran dari siswa dan guru ini. Jadi seperti itu memberikan kesadaran bagaimana dia biar sadar gitu terkait sampah itu memang sangat berbahaya, apalagi kan sekarang sampah itu, waduh, di mana-mana Pak Komang kan seperti tahu ya di desa sampai di rumah pun masalah sampah itu luar biasa. Jadi mungkin kendalanya menyadarkan anak-anak dan guru namanya ini. Kadang guru juga Pak Komang, jadi agak susah juga ini gitu. Jadi mungkin itu kendalanya Pak Komang. Nah, dari kendala itu saya tangkap Pak Juli ini punya kreativitas bagus ini. Ya, visi ke depan itu. Kira-kira hal apa yang bisa dilakukan mungkin Pak Juli untuk meminimalisir lah artinya kendala yang kemungkinan dihadapi, kira-kira ada nggak? Ya, jadi terima kasih Pak Komang. Jadi mungkin karena di alat itu perlu biaya ya, sudah barang itu mungkin saya koordinasi dengan kepala sekolah dan bendahara mungkin pengadaan itulah. Jadi alat untuk itu dan sarana juga mungkin penyediaan tong sampah mungkin yang dirasa kurang. Mungkin kita dianggarin itu Pak Komang, anggarannya mungkin kita koordinasikan biar bisa realisasi. Dan juga mungkin ini, jadi mungkin bagaimana ketika anak siswa yang buang sampah sembarangan ini kita kasih konsekuensi lah Pak Komang. Jadi yang ketahuan buang sampah ambil gitu. Mungkin dia karena ini kamu punya ini ya, mungkin kamu yang tanggung jawab ya, mungkin seperti itu sih Pak Komang. Jadi gininya. Ya, jadi saya melihat itu hal-hal yang sudah bisa sebenarnya Pak Juli antisipasi ya, kendala-kendala itu. Kemudian perencanaannya luar biasa Pak Juli. Saya yakin kalau ini diimplementasikan di sekolah ini, saya yakin apalagi Pak Juli punya kreativitas bagus, ini jadi luar biasa lah hasilnya ini. Nah, kira-kira Pak Juli dari rencana-rencana yang ada di pikiran Pak Juli ini kira-kira akan dilaksanakan dalam waktu dekat atau mungkin menunggu waktu-waktu lain? Jadi begini Pak Komang, jadi karena inilah masalah urgen gitulah, jadi penting kita karena itulah merupakan wajah sekolah gitulah. Segera Pak Komang, jadi mungkin setelah hari ini, nanti hari Jumat ini mungkin saya akan mengadakan rapat, kebetulan mungkin kegiatan ekstra saya ambil mungkin karena ini penting, saya akan rapat mungkin terdahulu dan selanjutnya hasil rapat itu saya ingin disampaikan ke kepala sekolah, jadi seperti Pak Komang. Jadi bagaimana program ke depan untuk melestarikan dan merawat lingkungan sekolah di sekolah saya Pak Komang. Oh iya, bagus nih Pak Juli, luar biasa ini. Saya yakin ini Pak Juli gercep nih, gerak cepat nih. Ya Pak Juli, tidak terasa ini sudah panjang lebar kita bercerita ini. Nah, saya yakin Pak Juli bisa melakukan. Nah, kira-kira dari apa yang kita perbincangkan ini, apa hal yang mungkin sudah Pak Juli rasakan, Pak Juli dapatkan dari perbincangan kita? Ada nggak itu? Oke Pak Komang, ya saya ini lebih bersemangat sekarang Pak Komang atas motivasi dan dorongan. Jadi saya lebih semangat. Jadi ini demi sekolah Pak. Jadi karena moto saya jadi seperti itu, demi melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan kapasitas saya, semampu saya akan lakukan itulah demi terbaik demi sekolah. Terima kasih Pak Komang. Jadi saya tambah semangat untuk melakukan hal itu. Ya bagus Pak Juli. Ingat Pak Juli, terapkan dulu. Nanti saya tunggu cerita berikutnya ya. Nanti di lain waktu, siap. Kan ada lagi waktu-wakti tertentu untuk kita berdua lah, cerita-cerita tentang ini ya, yang kita sambil ngopi bareng nanti mungkin. Itu dah. Ya, Terima kasih Pak Komang. Ya, terima kasih. Ya.
Hmm. Permisi Pak, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Di. Maaf Bapak, bisa mengganggu sebentar Pak? Boleh, boleh, boleh. Gimana Bu Madi? Saya Gimana mau kabarnya? bicara sama Bapak. Saya baik Pak, baik. Tapi perasaan saya tidak baik Pak. Waduh, perasaan tak baik gitu. Tak baik gitu ya? Gimana Iya, sih? Pak. Gimana itu? Kok tak baik gimana Oke. maksudnya? Nah kebetulan karena dari kemarin nih saya perlu teman untuk saya ajak cerita dan diskusi. Nah kebetulan Bapak juga saya ketemu pagi ini, saya ingin bicara sama Bapaknya. Oh iya, iya. Nah, boleh disilakan. Ya, Jadi kita ceritain nih apa yang jadi masalah sehingga Ibu perasaannya tak baik itu seperti apa gitu. Saya ingin dengar cerita Ibunya. Ini Pak, kemarin itu saya ada sedikit masalah di pembelajaran di kelas Pak. Kemarin saya ngajar jam terakhir di kelas IPS 4. Nah ada seorang siswa yang menurut saya itu tindakannya sudah keterlaluan Pak. Jadi kemarin itu dia seperti memancing-mancing emosi saya, sampai saya terpancing juga emosi saya, dan saya habis-habisan marah-marah di sana. Jadi saya sampai setengah waktu saya untuk emosi di sana marah-marah. Kemudian saya baru ingat saya kasihan sama siswa-siswa saya yang lain, jadi saya mengabaikan mereka gara-gara satu orang Pak. Dari kemarin malam saya pikirkan apa yang saya harus lakukan dengan anak ini. Berarti ini dalam situasinya dalam pembelajaran Bu ya? Jadi ada satu siswa yang mungkin lain-lain jadi seperti itu Bu ya? Iya. Nah jadi mungkin sebelum lanjut nih, jadi apa yang Ibu sampaikan, kira-kira dari percakapan yang nanti kita lakukan ini, apa yang ingin Ibu, tujuannya apa yang ingin dicapai sebenarnya Ibu? Saya ingin mendapat jalan keluar atau solusi dari masalah saya kemarin itu Pak. Jadi saya ingin bertukar pikiran apa sih yang harus saya lakukan untuk menghandle anak ini. Ya, jadi mungkin dalam pembelajaran ini Bu ya. Jadi pembelajaran ada siswa, ibarat anak ini adalah siswa. Nah menurut Ibu nih, pembelajaran yang Ibu kemarin lakukan itu kan berarti ada problem jadi seperti itu. Nah menurut Ibu, pembelajaran yang efektif itu seperti apa sih Bu? Kalau saya pembelajaran efektif yang jelas siswa saya bisa tertib menerima pelajaran, situasi kelas itu kondusif. Nah yang terjadi kemarin beda Pak. Oh gitu ya. Nah jadi mungkin permasalahannya itu. Nah jadi murid yang Ibu salah satu muridnya itu ya, jadi yang perlu nanti bagaimana solusinya. Nah dari apa yang Ibu sampaikan selama ini, bagaimana sih kondisi anak itu? Apakah mungkin di pelajaran Ibu saja ataupun pelajaran lain anak itu sama seperti itu, jadi seperti itu? Oke, jadi nah ini lah Pak, kondisi anak ini memang dia butuh kasih sayang dan perhatian sehingga dia melakukan tindakan yang berlebihan di kelas. Jadi bukan dari saya saja Pak, dari beberapa guru juga pernah. Nah karena saya sudah pernah mendengar dari cerita guru yang lain, pertama saya saya pernah kasih sanksi sudah, kemudian kemarin berikutnya lagi dia begitu, itu saya ya sudahlah abaikan, mungkin anak ini berkebutuhan khusus. Kemudian saya abaikan, terus dia memancing-mancing gitu Pak, tindakannya sudah keterlaluan sih menurut saya gitu. Jadi berarti sudah selama ini ada strategi yang sudah Ibu lakukan jadi seperti itu ya? Strateginya baru sebatas kasih sanksi sih Pak, pernah saya kasih sanksi, tapi tetap aja seperti itu Pak. Mungkin ada hal yang lain mungkin yang bisa dilakukan biar anak itu bisa berubah jadi seperti itu? Saya belum menemukan itu Pak, tapi saya perlu mengubah strategi saya ya Pak ya. Nah jadi itu, jadi strategi nih. Nah ini strateginya nih Ibu nih, mengubah yang gimana kan gitu ya. Mungkin pasti awalnya ada strategi Ibu. Nah saya dengan strategi ini seperti ini anaknya, mungkin Ibu mau merubah ini. Nah gimana nih strategi Ibunya nih untuk merubah itu, coba ceritakan. Saya baru ingat dulu saya waktu pernah jadi wali IPS, dulu ini zaman anak-anak IPS banyak. Nah saya pernah
pakai strategi mengatur tempat duduk cewek dengan cowok gitu untuk kondisi kelas kondusif. Apa saya perlu menerapkan itu ya Pak ya sama anak ini atau sama anak yang lain mungkin ya, biar mereka terkontrol, kita ubah tempat duduknya ya. Kayaknya saya perlu melakukan itu ya. Strategi tempat duduk. Mungkin strategi yang lain ada Ibu? Kalau strategi yang lain hukuman Pak. Kalau saya, karena saya sudah melaksanakan hukuman kemarin dan tidak mempan, saya ubah hukumannya Pak. Saya jadi ingat lihat Bapak sebagai Wakasek Kesiswaan kan selalu memberikan literasi di depan ya, pagi hari. Apa saya kasih hukuman konsekuensi seperti itu aja Pak, literasi gitu. Kayaknya itu ide bagus ya Pak. Itu strategi yang kedua Bu ya, jadi mungkin literasi luar biasa Ibu. Jadi itu ya, di samping mungkin di dalam kelas dia dikondisikan jadi seperti itu, dan mungkin untuk diberikan sebuah pengalaman untuk berbicara, itu literasi. Jadi bagus Ibu, jadi luar biasa ini. Jadi mendidik di samping memberi hukuman, bukan hukuman ya, jadi pengalaman sebenarnya. Jadi gitu luar biasa Ibu ya. Jadi kira-kira perencanaan Ibu yang ingin dilakukan untuk kedepannya ini gimana sih Bu? Untuk perencanaannya biar realisasi itu gimana Bu? Yang Ibu lakukan? Iya, yang pertama mungkin ya, karena saya akan mengubah konsekuensi. Jadi kalau saya ingat konsekuensi, saya jadi ingat keyakinan kelas. Yang pertama saya harus menguatkan lagi keyakinan kelas, sehingga kalau mereka melanggar, saya bisa pakai itu sebagai acuan untuk memberikan konsekuensi ya Pak ya. Nah kebetulan anak ini mungkin dia kekurangan perhatian atau ingin memperlihatkan kekuasaan. Jadi saya berikan aja dia kesempatan untuk berliterasi. Kalau dia kalau dia melakukan hal-hal tindakan yang mengganggu stabilitas kelas, mungkin itu bisa sedikit mengubah perilakunya. Karena dia kayaknya anak ini ingin diakui keberadaannya gitu Pak. Kita akan berikan kesempatan itu. Oke baik, jadi yang pertama rencananya itu mungkin keyakinan kelasnya yang lebih kita mantapkan ya Bu ya. Jadi itu karena itu kan kesepakatan, jadi siap menerima konsekuensi, jadi seperti itu. Itulah salah satu bentuk tanggung jawab luar biasa Ibu. Nah kira-kira kalau dalam melaksanakan rencana itu mungkin ada kendala ataupun mungkin perlu dukungan dari orang lain mungkin Ibu? Apa perlu mungkin seperti itu? Bisa? Kalau kendala, kemungkinan penolakan dari dia pasti ada. Tapi saya yakin jika saya jadikan keyakinan kelas sebagai acuan, itu kan sudah kesepakatan bersama. Mungkin dia tidak akan bisa melakukan perlawanan. Saya akan coba dulu Pak. Oke, dalam proses ini perlu dukungan nggak Ibu? Mungkin dukungan dari siapa gitu? Perlu sekali. Misalnya seperti mungkin apa? Mungkin dari BK, mungkin nanti bisa saya bisa konsultasi lebih lanjut di BK dengan Bapak juga kan. Sekarang saya sudah konsultasi, mungkin nanti saya lihat di BK juga gimana sih sebenarnya background anak ini. Mungkin bisa bicara dengan walinya mungkin. Oke, luar biasa. Jadi kita saling berkolaborasi Bu ya. Jadi karena permasalahan di siswa itu tidak bisa kita mungkin tadi Ibu sendiri, tapi tetap dengan guru wali, guru BK dan staf mungkin yang membidangi. Luar biasa ini Bu. Jadi itulah fungsi bagaimana kita berkolaborasi untuk bisa kembali kepada anak didik kita, bagaimana menuntun. Oke, luar biasa percakapan hari ini Bu. Mungkin ada yang dirasakan. Nah, setelah tadi kita berbincang-bincang nih, lumayan hampir 10 menit lebih ini. Apa yang Ibu rasakan jadi seperti itu, mungkin Ibu bisa di-sharing? Perasaannya saya sudah sedikit lega Pak. Pertama, kenapa sekarang saya melihat Bapak, saya ingat literasi. Karena Bapak kesiswaan ya, kenapa saya tidak lakukan konsekuensi literasi ya. Jadi lihat Bapak, saya jadi punya ide itu Pak. Terima kasih Pak sudah berbagi. Luar biasa ya. Memfasilitasi jadi itu saya. Jadi itu Ibu, terima kasih. Nanti ingat tuh, nanti action plan-nya itu mohon nanti biar dikabari lah. Nanti kita bisa sharing nanti Bu ya. Jadi sambil ngobrol lagi nanti. Karena Bapak kan Wakasek Kesiswaan perlu tahu juga Pak, anak yang
yang tanda kutip ini memang aktif sekali Pak. Jadi saya perlu pendampingan Bapak juga. Oke, Terima kasih terima Pak atas kasih waktu. Bu. Oke. Terima kasih sudah diskusi hari ini. Terima kasih Bu Made. Tetap semangat Bu Made. Siap Pak. Halo Pak Komang, selamat siang. Selamat siang Ibu Arini. Akhirnya kita bertemu ya dalam kesempatan ini Pak. Kayaknya kemarin ada yang WA saya nih. Iya, Katanya betul Bu. janjian mau ada bicara ya. Iya. Nah sekarang mumpung lagi jam istirahat dalam pelatihan ini. Nah kira-kira apa tujuan Bapak? Mau kemarin WA, kemudian katanya mau diskusi sama saya. Sini Pak, cerita dulu Pak. Begini Bu. Kenapa saya ingin cerita dengan Ibu nih, ada sesuatu hal yang boleh dibilang membuat saya bingung Bu, bingung membuat otak saya buntu. Ini terkait dengan tugas sekolah sih Bu, tugas sekolah saya. Nah kemarin kan ada pergantian kepala sekolah di sekolah saya Bu, dari PLT kemudian ditetapkan menjadi definitif lah, kepala sekolah definitif. Nah saat itu saya ditugaskan nih Bu, ditugaskan menjadi ketua panitia nih, ketua panitia siswa berprestasi. Nah saya diberikan satu agenda terdekat ini, menyiapkan siswa mengikuti OSN, Olimpiade Sains Nasional. Nah ini sudah dekat sekali. Nah kebetulan saya kan baru ini dijadikan ketua. Sebelumnya sih saya hanya sebagai pembina. Nah, dengan beban tugas seperti ini saya menjadi bingung Bu, apa yang harus saya lakukan itu. Itu sebenarnya permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Oke, saya gini ya, yang pertama saya kaget juga ya, seorang Pak Mangsui yang biasanya ceria tiba-tiba resah gitu ya. Jadi keresahan Bapak ini terjadi karena penunjukan Bapak sebagai ketua OSN yang baru ya. Selamat Pak, selamat Bapak jadi ketua OSN. Nah saya yakin Pak kepala sekolah menunjuk Bapak pasti sudah mempertimbangkan bahwa Bapak mampu untuk melakukan itu Pak. Nah Pak kepala sekolah itu pasti menunjuk orang yang tepat. Nah, kira-kira keresahan Bapak itu apa sih kendalanya, Pak? Kan OSN itu sudah setiap tahun ya, Pak ya. Jadi Bapak itu resah kendalanya karena apa, Pak? Nah, kalau boleh cerita Bu ya. Ya. Yang pertama mungkin masalah tugas. Saya kan belum pernah lah menjadi ketuanya seperti itu. Jadi sebagai seorang ketua otomatis saya berpikirnya harus menyiapkan program, kemudian dimulai dari mungkin merekrut pembina kan itu, menyiapkan siswa. Nah itu saya rasa pekerjaan yang rumit dan sulit Bu, itu yang saya rasakan. Belum lagi pola pembinaan yang saya lihat sebelumnya itu kurang maksimal dan itu ingin saya tingkatkan. Nah ini juga menjadi sebuah permasalahan bagi saya, apa sih yang harus saya lakukan seperti itu Bu? Ya. Jadi dari yang saya tangkap Bapak menjadi ketua OSN itu kendalanya adalah karena tugas yang rumit juga ya. Nah jadi sebenarnya situasi OSN di sekolah Bapak itu seperti apa yang sudah dilaksanakan kemarin? Nah yang kemarin sih karena saya juga terlibat sebagai pembina, memang ada 4 orang siswa sih dari hasil Bu ya, dari hasil ada 4 orang siswa yang bisa lolos ke tingkat provinsi. Kemudian sistem pembinaan yang dilakukan itu saya rasa belum optimal itu Bu, karena kemarin hanya mengandalkan jam-jam kosong, kemudian memanfaatkan waktu belajar siswa di rumah seperti itu Bu. Artinya tidak ada alokasi khusus lah untuk siswa tersebut. Ditambah lagi perekrutannya itu hanya melalui penunjukan pembina, bukan dari seleksi.
Nah, syukur-syukur kemarin kan ada yang lolos, Bu. Nah, beban yang saya diberikan sekarang ini, di samping mempertahankan siswa yang lolos ini juga harus meningkatkan, kan seperti itu, Bu. Nah, inilah yang menjadi masalahan saya. Iya, jadi ya ada ingin setidaknya mempertahankan, kalau bisa meningkatkan ya Pak ya. Kalau Bapak nilai skala dari yang Bapak nilai nih, skala OSN yang sudah terjadi, berapa Bapak kasih nilai yang sudah terjadi? Ya. 1 sampai 10 berapa skalanya Pak? Ya, terlepas dari hasil ya Bu ya. Iya. Mungkin dari prosesnya itu mungkin skalanya baru sampai 5 Bu. Karena baru 5 Pak. Ya. Oh ya. Tuh, terus kondisi padahal, ideal. Nah, padahal potensinya Bu ya, potensi sekolah saya itu bagus. Potensinya bagus. Satu, guru pembina juga sudah lengkap dari semua mapel. Kemudian siswa, antusias siswa, kemudian minat siswa mengikuti juga lumayan bagus saya lihat itu. Nah, kenapa ini tidak ditingkatkan, kan seperti itu jadinya pikiran saya, Bu. Berarti dari yang Bapak katakan tadi, ceritakan Bapak tadi, berarti aset Bapak sudah kuat sekali sepertinya ya. Ya, dari sebenarnya guru juga sudah lengkap, ya. Kemudian murid juga ada. Terus kondisi ideal yang Bapak inginkan dari kegiatan OSN itu apa? Kalau baru skalanya masih 5. Sekarang kondisi idealnya bagaimana Pak? Kalau saya melihat sih Bu, dari potensi yang sekolah saya miliki kan, dari keberadaan guru, kemudian motivasi guru itu yang mungkin bisa dikembangkan, kemudian minat siswa yang bagus, mungkin bisa ditingkatkan menjadi 8 lah Bu. Kalau itu dibuatkan pola pembinaan yang sesuai lah, yang bagus seperti itu. Saya inginnya sih ditingkatkan menjadi 8 lah paling tidak. Itu Bu. Mantap, targetnya Pak Ketua 8. Oke. Nah, sekarang untuk menghasilkan nilai 8 itu kira-kira apa yang Bapak harus lakukan ya? Punya strategi nggak Pak? Strategi baru? Nah, ini Bu, lo berbicara strategi, memang sih semenjak di SK-kan ini saya terkejut ya awalnya kan, tapi di pikiran saya sih ada sih Bu, melihat juga potensi sekolah kita kan, sekolah saya yang ya luar biasa sebenarnya bagus. Saya ada sih ide-ide untuk memperbaiki proses Bu. Yang pertama mungkin saya harus membentuk panitia pembina dulu, tim pembina lah. Itu rencana saya sih mengambil guru-guru yang memang betul-betul berkompeten dan punya semangat dan motivasi tinggi membina siswa. Kemudian yang kedua mungkin saya akan lakukan merekrut siswa itu berdasarkan minatnya dulu, dan juga bakat yang dimiliki, kemampuannya, sehingga kan bisa dihasilkanlah siswa-siswa yang benar-benar sesuai dengan potensi yang dimiliki di mapel tertentu seperti itu. Nah, yang berikutnya dengan adanya tim pembina yang handal itu, saya sih merencanakan membuat sebuah program pembinaan sistem karantina Bu. Tidak lagi menggunakan jam kosong kan itu Bu. Tidak hanya mengandalkan belajar mandiri di rumah. Nah, ketika di rumah mungkin saya akan buatkan jadwal pola pembinaan daring Bu. Nah, kalau di sekolah, ketika di sekolah saya inginkan siswa yang mewakili sekolah itu dibuatkan waktu khusus di karantina lah selama persiapan ini. Jadi dia tidak mengikuti pembelajaran di kelas kecuali ada ulangan seperti itu. Dan saya juga sebagai ketua, karena diberikan wewenang penuh oleh Bapak Kepala Sekolah kan, saya inginlah selalu memantau proses pembinaan yang dilakukan. Itu sih rencana saya sementara Bu. Tuh. Dari rencana yang Bapak paparkan itu, Bapak harus sadari bahwa Bapak sudah beranjak dari merefleksikan dari kegiatan yang sudah lalu Pak. Salah satunya itu dengan tadi Bapak bilang karantina, itu kan sudah strategi baru Pak. Bagus sekali sebenarnya itu. Bisa dicoba Pak, biar tidak sama dengan yang kegiatan yang lalu. Mungkin bisa hasilnya pun bisa lebih meningkat nanti. Itu bagus sekali Pak. Nah, kira-kira karena ini waktu ya, karena waktu juga kapan Bapak akan merencanakan ini? Nah, kan tidak bisa rencana saja Pak, harus
apa namanya itu, aplikasinya itu sudah eksekusinya harus segera, Pak. Nah, mengingat juga waktu sudah mepet dan juga banyak libur ini Bu, libur Nyepi kan sudah dekat ini. Jadi rencana saya sih Senin ini saya sudah akan lakukan program ini. Yang pertama perekrutan pembina sekaligus mungkin dengan seleksi siswanya. Nah, sehingga ketika libur hari raya ini kan lumayan dapat waktu, siswa sudah dapatlah belajar mandiri di rumah dan mungkin daring dengan gurunya kan. Nah, sehingga waktu yang tersedia yang mepet ini bisa dimaksimalkan seperti itu Bu. Senin ini sudah rencana saya sih sudah akan saya lakukan itu. Mantap Pak. Ya, jadi Bapak sudah merencanakan hari Senin secepatnya. Terus dukungan yang Bapak perlukan tentunya pasti banyak ya. Pak Ketua pasti perlu support ya. Yang paling utama Bapak mau bekerja sama dengan siapa kira-kira? Nah, yang pertama sih izin kepala sekolah itu sudah pasti. Nah, karena kemarin sudah diberikan wewenang penuh, jadi itu kan bagi saya kan sudah tidak ada masalah kan. Nah, mungkin dukungan yang ini dari guru-guru pembina utamanya. Ini yang saya harus yakinkan, saya harus ajak guru-guru itu berkomitmen bagaimana mungkin melayani kebutuhan dari para peserta ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang utama mungkin saya harus lakukan. Iya. Pak Ketua baru harus membawa atmosfer yang baru bagi kegiatan OSN ya. Semoga sukses Pak. Nah, sekarang gimana Pak? Kayaknya sudah senyum ini Bapak. Gimana perasaannya sekarang Pak? Wih, lega sekali Bu dengan perbincangan kita ini. Tadi saya di awal kita bertemu saya merasa mumet, merasa suntuk gitu Bu. Sekarang sudah berkat dukungan Ibu juga ini ya, memberikan motivasi kepada saya sudah yakin sekarang saya akan bisa lakukan tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya yakinkan saya akan bisa lakukan, dan Senin ini mungkin saya sudah mulai action ini ya. Makasih Bu ya dukungannya Bu ya. Semangat ya Pak, ditunggu hasilnya nanti ceritakan, and see you on top Pak. Iya, semangat. Siap Bu, siap. Makasih Bu.